Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini dengan keadaan sehat walafiat, saya Yusef Maulana ditemani dengan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wakil Bupati Garut, Pak Dr. Helmi Budiman. Kumaha Pak Damang, Pak? Alhamdulillah. Subscribe channel Mobidu dan dapatkan edukasi dan informasi secara gratis. Subscribe channel Mobidu sekarang juga. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan protokol kesehatan, jadi lagi vlog kayak gini. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita mau ngomongin dua hal nih yang lagi rame sekarang. Yang pertama, tentu Pak, itu lagi COVID-19 kan sekarang lagi, wah kayaknya di statistik malah meningkat nih Pak. Gimana tuh Pak pandangannya Bapak untuk di Garut saat ini Pak? Ya, jadi memang virus COVID-19 ini kan belum ditemukan vaksinnya. Ya. Belum ya Pak? Belum, jadi baru ada katanya. Baru penelitian kayaknya ya Pak? Ada uji coba, Oke. masih uji coba, sehingga untuk menghentikan ya penyebaran virus ini tentu masih mengikuti atau cara-cara yang sudah ditentukan hari ini, yaitu protokol kesehatan dari mulai memakai masker, ya, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Dan ini ya kita di Indonesia atau di Garut ya ini kan belum ketemu kapan outbreaknya, kapan turunnya, betul. Gitu kan. Jadi ini kan lihat dari grafik nasional saja saya melihat ini belum ada tanda-tanda penurunan karena betul. Terakhir itu 1.800 ya di nasional. Iya betul. Nah kalau Kabupaten Garut kan tidak sulit untuk membaca yang di Kabupaten Garut ini karena kan kita juga ya pemeriksaannya juga masih tidak terlalu banyak. Kita baru 7.000-an. 7.000-an Pak. 7.000 pemeriksaan. Tapi alhamdulillah di Garut itu kemarin banyak yang sembuh juga ya Pak. Nah kalau angka kesembuhan alhamdulillah ya, jadi alhamdulillah. Penyakit ini bisa disembuhkan. Amin. Bisa disembuhkan penyakit ini, tetapi mencegah lebih baik ya. Melakukan upaya-upaya pencegahan itu lebih baik daripada melakukan pengobatan. Betul seperti itu. Dan semoga sih di Kabupaten Garut ini COVID-19 ini agak segera berakhir Pak, karena memang terganggu juga aktivitas ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Garut. Salah satunya yang lagi booming sekarang yaitu tentang pendidikan nih Pak. Kapan sebetulnya sekolah akan normal kembali di Garut Pak? Ya, jadi untuk pendidikan ya ini kan ada nanti dari izin dari Bapak Gubernur, kemudian juga dari Kementerian Pendidikan juga nanti akan mengeluarkan kapan kita akan melaksanakan sekolah lagi. Ditambah lagi kesiapan kita, kesiapan Kabupaten Garut. Ya, kalau kita belum siap, ya tentu mungkin kita tidak berlakukan tatap muka dulu atau mungkin hanya sebagian ya. Jadi kesiapan kita, kesiapan Kabupaten Garut, kesiapan apa? Kesiapan sekolahnya ya. Sekolahnya ini kan harus ada sarana. Betul sarana. Sarana cuci tangan, ya, sarana hidup sehat dan bersih itu kita kan lebih sekitar 1.500 sekolah SD. Ya. Oh, itu cuma SD Pak, belum SMP sama SMK ya Pak? Belum SMP ya, jadi banyak ya sekolah-sekolah kita yang terus kita benahi sekarang. Ya, kita kemarin menengok salah satu pembuatan untuk cuci tangan. Oh, ada home industri lokal Pak yang membuat itu Pak? Ya di sekolah ini. Oh di sekolah ya. Dari mulai penyediaan airnya melalui sumber bor ya. Jadi kita inventarisir dan kita lakukan terus karena diperkirakan sekolah itu Desember atau Januari, sehingga kita ada kesempatan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu untuk melakukan persiapan sekolah agar sarana pelaksananya sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, kira-kira nih Pak, banyak sekali yang terjadi di lapangan. Kayak kemarin saya lihat salah satu sekolah yang di kampung yang menurut mereka udah jauh-jauh ting karena COVID Pak, di dieu mah tuh sok we sakolahkeun. Kumaha Pak tanggapan yang gitu tah Pak masyarakatnya? Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati itu ya. Yang kedua, virus ini tidak terlihat. Iya, betul. Nah, di Indonesia kasus OTG itu paling banyak ya, tanpa gejala. Ini yang kita hindari. Nah, ini yang paling betul-betul. Jadi mungkin saja ada di antara kita tanpa gejala, jalan-jalan, pergi ke kampung, pergi ke desa, kemudian menularkan. Nah ini kan yang harus kita waspadai. Betul, ya. Karena memang dari arahan Kemendikbud kenapa sekolah belum dilakukan, menjaga Pak, mereka itu aset masa depan ya Pak, harus tetap dijaga. Kalau ada apa-apa ya wah bahaya juga ini anak-anak yang ibaratnya harus sehat selalu, kemudian yang jadi aset masa depan itu terus
kalau kena penyakit jadi bahaya juga, apalagi terjadi kematian, Mbak. Oh iya, iya betul. Dan satu lagi, angka kesakitan anak-anak ya dan orang tua yang lanjut usia itu lebih tinggi. Lebih tinggi, Pak. Ya, ya yang lanjut rata-rata kan ke yang lanjut usia, ya lanjut usia. Makanya yang lanjut usia ya kita harus betul-betul ya kita cegah ya. Kemudian anak-anak pun sama rentan, anak-anak juga. Oke. Karena kemarin saya juga lihat berita ada juga yang bayi kena COVID juga, Pak. Ya itulah. Iya, jadi sebenarnya virus ini tidak mengenal usia, tidak mengenal siapapun. Yang jelas ya kita harus waspada, harus siaga, protokol kesehatan tetap dijaga. Ya kalau kalian nggak mau sehat ya gimana dong Pak ya Pak? Semuanya pengen sehat, jadi gunakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Nah, ini tentang pendidikan juga, tentang COVID Pak. Apa sih Pak pesan Bapak sebagai di pemerintahan untuk guru-guru supaya pembelajaran tetap dilakukan nih Pak? Nah ini ya, jadi sebenarnya bukan hanya untuk guru-guru ya. Yang paling kerepotan sekarang itu adalah orang tua. Oh iya betul, orang tua. Saya kira kalau guru-guru mungkin hanya tinggal mengemas ya, yang asalnya tatap muka sekarang dialihkan ke daring ya Pak, ada daring. Ya, daring ya, webinar atau YouTube atau televisi atau radio dialihkan ya. Jadi kalau untuk guru-guru seperti itu ya. Betul. Nah tapi orang tua ini yang lebih kerepotan ya. Iya betul, karena ada juga meme-meme di internet yang kemarin orang tua marah-marahi guru, sekarang guru-guru wah syukur deh orang tua tuh dapat pendidikan di rumah, repotnya minta ampun kayaknya Pak. Ya jangan sampai mengajarkan jadi menghajarkan gitu ya. Iya betul. Berantem gitu. Karena memang kalau mendidik anak itu lebih sulit ya. Betul. Mengajar kepada anak lebih sulit daripada mengajar kepada yang lainnya gitu. Coba deh Pak kasih support kepada guru-guru kalimat-kalimat tertentu supaya guru-guru itu semangat untuk mengajar walaupun lagi COVID-19 Pak. Ya, anak-anak kita tuh kan aset ya yang harus kita pelihara. Dan bagian yang terpenting daripada anak-anak kita adalah kecerdasan. Oh betul. Kecerdasan dan karakter. Ya. Jadi kita investasi membuat karakter anak kita karakter yang baik, kemudian pintar. Berarti kita sebenarnya sedang membuat atau menanam investasi yang sangat besar. Dan investasi ini terutama sedang dilakukan oleh para guru dalam kondisi apapun. Betul. Dalam kondisi apapun, termasuk dalam COVID-19 ini kita harus mencari jalan dan betul. Kehadiran Bapak Ibu Guru ya sangat dibutuhkan oleh kami para orang tua ya, tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Oke, itulah dari Pak Helmi tentang semangat yuk guru-guru belajar walaupun dalam keadaan apapun. Tapi saya nih baca Pak, karena saya kan di bidang digital Pak, di bidang teknologi. Ada satu sekolah yang memberikan kuota gratis kepada siswa Pak. Siswa bukan malah belajar, malah main game Pak. Wah. Itu ada aja yang terjadi seperti itu. Orang tua di situ ya. Peran orang tua karena di rumah ya. Karena di rumah di sini kan ini juga bagaimana kita melakukan rekonstruksi ya pendidikan di rumah, karena selama ini kan para orang tua itu mempercayakan sepenuhnya kepada pendidikan yang ada di sekolah. Nah ini dikembalikan lagi bahwa tanggung jawab pendidikan itu terutama ada tanggung jawab orang tua. Betul. Makanya kan di sekolah itu kiranya cuma 8 jam, sisanya di lingkungan dan di rumah. Jadi banyak sekali orang tua nih Pak sampai seperti ini, wah jangan sekolah ke A, bahaya. Ada juga yang kayak gitu kan, ibaratnya sekolah cuma beberapa jam, yang jadi penilaian adalah ada lingkungan dan keluarga juga. Jadi semua aspek itu harus saling melengkapi, harus bekerja sama supaya proses pembelajaran untuk sekolah-sekolah dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan generasi-generasi masa depan yang bagus. Benar gak Pak? Iya. Oke, itu masalah pendidikan nih Pak. Nih sekarang kita lagi ngobrolin tentang kepemudaan. Kita lagi sekarang hari ulang tahunnya KNPI Pak yang ke-47. Itu gimana Pak? Ada ucapan buat mereka Pak? Oh iya, ya tentu saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 buat KNPI Kabupaten Garut, terutama kepengurusan Kang Oke dan kawan-kawan. Betul, saya yakin dengan kepengurusan yang baru ini sudah terlihat geraknya ya, bagaimana mengkonsolidasikan pemuda agar betul-betul solid ya, kemudian bermanfaat bagi bangsa, bagi negara. Sekali lagi saya ucapkan
Selamat ulang tahun yang ke-47. Selamat ulang tahun buat KNPI yang ke-47. Semoga semakin berjaya, semakin bisa kontribusi untuk Garut, pada utamanya ya kepemudaan Garut lebih bisa meningkat produktifnya Pak. Dan hari ini juga saya mau ngomongin, ada tips sama trik nggak Pak buat anak muda supaya lebih produktif, karena kan kebanyakan di statistik anak muda itu kebanyakan nggak produktif. Saya berharap ya, pemuda sekarang itu kan kaum milenial ya. Betul, kaum milenial. Saya berharap menjadi lokomotif IT. Iya. Ya. Dalam era 4.0 ya. Memang ini sangat dibutuhkan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan dipaksa sekarang. Betul. Dipaksa masyarakat kita semua melek dan menggunakan teknologi. Ya, Betul. itu tentu kelabakan kalau di daerah. Nah, saya berharap KNPI ini, para pemuda ini menjadi lokomotif pelopor penggerak ya. Bagaimana transfer teknologi ya kepada masyarakat kita agar bisa mengikuti apapun ya, termasuk di pendidikan, betul. Termasuk di kesehatan. Sekarang kan lebih banyak kesehatan juga konsultasi jarak jauh. Jarak jauh, betul. Gitu. Maupun tadi UMKM misalkan sekarang ya, terima kasih ya, ini Kang Yusuf ini bikin web ya, berapa web Kang Yusuf? Kemarin saya bagiin website gratis lebih dari 30.000 UMKM Pak di seluruh Indonesia. Itu yang dibutuhkan ya dalam era ini adalah bagaimana masyarakat melek teknologi ya, salah satunya adalah dengan web. Kang Yusuf sudah memberikan gratis ya, dan saya ucapkan terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih Insya Allah. mewakili masyarakat, mewakili pemerintah, karena ini yang sangat dibutuhkan dalam era COVID-19 ini bagi UMKM agar tetap dan akan tetap berjalan ya. Dan memang ini menjadi agenda sekarang, yaitu pemulihan ekonomi. Betul. Dan saya juga info nih Pak, mohon dukungannya, karena saya melihat di dalam jiwa saya itu ada jiwa sosial Pak, insya Allah ya Pak ya. Jadi saya untuk melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Garut supaya bisa melakukan pembelajaran secara efektif, saya akan bagikan sistem e-learning secara gratis Pak kepada sekolah-sekolah tertentu. Tapi sekolah tertentu Pak, maksudnya sekolah yang kurang mampu, ekonominya kurang, saya bantu Pak support untuk pengadaan sistem e-learning secara mandiri. Insya Allah saya akan support Pak. Nah ini jadi nanti hal yang seperti ini kan yang saya harus komunikasi ya, nanti terutama dinas teknis ya. Iya betul Pak. Yang nanti saya ajak dinas pendidikan, atau saya undang nanti ke dinas pendidikan. Nanti bagaimana supaya proses belajar mengajar yang ada sekarang itu bisa bagus ya, bisa baik, bisa diterima oleh anak-anak kita ya. Dan tentu tadi bagi guru-guru juga tidak bosan juga kan. Betul. Karena sistem saya Pak yang dipakai sekarang di NTB malah Pak. Di NTB itu udah banyak yang pakai, dan kemarin juga ada masukan dari Kabupaten Garut. Nih kan ini Garut belum semuanya ada koneksi internet. Bagaimana kita menggunakan sistem e-learning Pak? Saya juga yang di NTB yang internetnya ada di sana Pak, apalagi Kabupaten Garut itu masih bisa dicari lah sinyal-sinyal sedikit pun ya, Pak. Pokoknya kan Yusuf saya undang nanti ya. Insya Allah. Kita bisa. Insya Allah. Nah apa nih untuk kepemudaan? Saya lihat kan tentang produktivitas di Kabupaten Garut, anak muda banyak yang nganggur atau seperti apa. Sebetulnya dari pemerintah Kabupaten Garut ada gak solusi supaya pemuda lebih produktif apalagi lagi COVID sekarang gitu, kayak gimana nih Pak? Apakah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar atau seperti apa? Apalagi kemarin saya lihat di informasi ada pembagian apa tuh Pak? Intensif atau apa untuk yang kena PHK atau kayak gimana kemarin Pak? Iya. Yang kena PHK kita kasih bantuan sosial. Yang kena PHK itu 300.000 sebulan dalam jangka waktu 3 bulan ya. Ya alhamdulillah lah ya Pak. Ya ini untuk bertahan ya, supaya bertahan ya, kemudian selanjutnya bisa bekerja lagi, mudah-mudahan kondisinya sudah pulih ya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa mempekerjakan lagi. Betul. Namun memang ya hal yang terkait dengan pengangguran ini ya memang ini menjadi PR besar kita, karena kita harus bisa membuka lapangan-lapangan kerja. Nah dalam COVID-19 ini ya ini memang untuk membuka lapangan kerja agak sulit ya itu. Nah yang ada pun sekarang kan dikontraksi dulu ya, menurut dulu gitu yang betul. Gitu. Nah tapi juga ini kita harus bisa melakukan terobosan-terobosan.
karena ternyata kita kan ada kelemahan, kita kan daerah pertanian. Pertanian betul Pak. Pertanian di sektor produksi kita masih berjalan ya. Di lapangan petani-petani kita, sebagaimana tadi saya ke lapangan, itu terus masih berjalan ya. Mereka masih menanam. Nah, memang kita ada kelemahan di pemasaran. Nah, saya berharap ini ditangkap ya. Ini ada solusi dari para pemuda bagaimana memasarkan produk-produk pertanian kita. Iya, sebetulnya saya di Jakarta udah bikin Pak namanya Sayur Fresh Pak. Jadi itu sebuah startup di mana saya menjual sayur-sayuran yang udah dikemas ke perumahan, ke gedung sama yang lainnya, dan produk-produknya dari Garut Pak dikirim ke Jakarta. Kenapa belum diterapin di Garut? Kebanyakan sih yang beli nggak pakai apps Pak, kebanyakan ya udahlah ke pasar. Tapi suatu saat dengan adanya Covid, jadi masyarakat kan ngeh tentang teknologi nih Pak. Ketika saya terapkan sebuah aplikasi untuk pembelian atau market pertanian, kayaknya akan menarik juga di Kabupaten Garut Pak. Karena yang di Jakarta sekarang yang penjualan sayuran melalui aplikasi itu lebih dari 2 miliar per bulan Pak. Dan itu sebetulnya bisa di Garut kayaknya bisa maju juga. Sebenarnya di Garut juga sudah kita rintis ya, mulai threshold. Oh iya betul, yang di Simpang 5 ya Pak? Ya, di Simpang 5 itu. Ya tadi kalau misalkan kita bantu masyarakat dengan pengadaan internet, jaringan-jaringan internet, saya kira bisa lebih luas lagi. Betul betul. Jadi mudah-mudahan walaupun ini merupakan kendala, mudah-mudahan jadi peluang. Ya. Betul, peluang masyarakat kita, petani kita untuk bisa memasarkan langsung, dibantu oleh para pemuda tadi. Iya betul. Yang memasarkan langsung kepada konsumen. Betul. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya Covid sekarang Pak, kita ambil hikmahnya saja. Pertama, kita sekarang lebih bersih Pak. Sekarang boro-boro saya kemarin cuci tangan dan lain-lain Pak. Sekarang mah dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit ya untuk menjaga lah Pak. Itu dampak positifnya. Dampak positifnya juga kan lingkungan semakin bersih Pak dan lain-lain. Terus perilaku masyarakat juga sekarang ya semakin baik lah Pak ya. Diam di rumah kemarin, dekat sama keluarga dan lain-lain. Ya pokoknya ambil hikmahnya saja. Dan vlog hari ini sangat luar biasa. Saya ditemani dengan Pak Dr. Helmi. Beliau ada sosok yang sangat inspiratif bagi saya, karena dari dulu kan kita banyak ketemu ya Pak, tapi belum melakukan kerjasama secara yang besar. Tapi di balik layar kita selalu bekerja sama. Contoh saya membantu Kabupaten Garut untuk pengembangan di bidang teknologi itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik dari saya. Jangan lupa di-share juga videonya, karena mungkin ada kalimat-kalimat yang mau disampaikan sama Pak Helmi kepada tadi guru-guru, kepada yang lainnya, dan semoga mengedukasi. Ada kata-kata lain nggak Pak penutup buat masyarakat Kabupaten Garut? Terima kasih ya Bapak-bapak Ibu sekalian masyarakat Garut sudah mengikuti protokol kesehatan ya, dalam kondisi apapun. Semoga secara ekonomi kita pulih ya, serta kita juga kembali lagi pertanian kita makin baik ya. Tapi syaratnya adalah bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan agar apa yang kita peroleh tidak kita keluarkan lagi, misalkan dikeluarkan sakit kan itu mengeluarkan lagi ya. Jadi apa yang kita peroleh bisa betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Kabupaten Garut semakin lebih baik, semakin maju, semakin sejahtera. Ambil semua hikmah yang terjadi saat ini dan tetap berpikir positif. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.